Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Gua kali ini akan bahas dua pertandingan sekaligus preview satu pertandingan besok. Liverpool berhadapan dengan Southampton. Eh, kita mulai dulu dari pertandingan IPL. Ada Arsenal, ya, Arsenal melawan Newcastle, dan kita tahu sendiri bahwa Arsenal ini perlu menang untuk bisa masuk ke Champions League. Ya, mereka kemarin itu kalau nggak salah 66 poin, dengan keunggulan satu pertandingan atas Spurs 68. Kalau mereka menang, mereka akan melangkahi Spurs dengan beda 1 poin. Tapi Newcastle kita tahu sendiri, memang setelah di paruh musim, terutama pada saat mereka mendatangkan beberapa pemain, 5 pemain kalau nggak salah, performanya itu meningkat, bahkan sempat masuk 10 besar, ya kan, sampai sekarang masuk 10 besar. Dan itu bukan merupakan suatu hal yang apa ya istilahnya, mengejutkan melihat Newcastle bisa menang lawan Arsenal pada pertandingan kali ini. Kita bahas dulu dari starting line up. Arsenal itu bermain belakangnya nyaris sama, Tomiyasu, ada Gabriel, ada Ben White, ada Tavares. Di tengah juga ada Xhaka, ada Elneny, dan ada Odegaard, ada juga siapa, Saka, dan juga seorang Gabriel Martinelli, bukan seorang Smith Rowe. Ya, bermain dengan winger cepat, dua winger cepat, Saka dan juga Martinelli, dan juga seorang Nketiah. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sama seperti pertandingan lalu ya, cuma mungkin Cedricnya mungkin ya diganti oleh Tomiyasu. Sedangkan Newcastle di tengah ada Joelinton, ada Bruno Guimaraes, dan di depan seperti biasa Saint Maximin dan Almiron menjadi tulang punggung serangan dari Newcastle. Dan dari babak pertama benar-benar Newcastle ini terlihat bahwa mereka nothing tulus. Mereka itu memang sudah aman lah istilah dari degradasi, but mereka benar-benar menunjukkan spartanitas dari permainan mereka. Mereka menunjukkan bahwa mereka ini ya klub yang tidak boleh dianggap remeh, walaupun secara klasemen di bawah Arsenal bahkan jauh. Cuman fighting spiritnya sangat terlihat, dan mereka benar-benar ngotot. Mereka mengurung Arsenal dari menit awal, bahkan mereka mengurung Arsenal. Ini kan suatu hal yang memang sulit untuk kita terima, bahwa Arsenal justru ketika mereka butuh 3 poin, mereka sangat butuh 3 poin, mereka justru dikurung oleh Newcastle. Walaupun memang di kandang Newcastle dapat beberapa peluang. Kalau nggak salah Ramsdale itu menit 7 itu hampir salah passingnya itu terpotong. Terus kalau nggak salah habis itu ada shot dari Joelinton, ada Wilson, itu dapat beberapa kali peluang. Baru mungkin di pertengahan babak pertama mungkin Arsenal sadar ya, mungkin agak sedikit keluar. Habis itu ya peluangnya juga tidak berbahaya ya. Kalau kita lihat statistik itu, kalau nggak salah Arsenal itu 12 shot atau 11 shot, Newcastle itu 16 ya. Dan peluang berbahayanya Newcastle 3, Arsenal 0. Jadi nggak ada peluang berbahaya dari Arsenal berbanding kebalik dengan Newcastle yang benar-benar ingin mendapatkan gol. Sayangnya di babak pertama masih 0-0. Babak kedua Newcastle benar-benar kelihatan, kalau gue bilang sih benar-benar Newcastle ini pengen menang ya. Kelihatan babak kedua aja mereka tetap offense loh. Mereka tetap mengurung Arsenal. Benar-benar gue lihat ya istilahnya tim yang benar-benar pengen untuk menang gitu di kandang sendiri. Mungkin pertandingan kandang terakhir juga bagi Newcastle kalau nggak salah. Mungkin dia ingin mempersembahkan kemenangan untuk fans, gue nggak tahu, but kelihatan fighting spirit mereka begitu luar biasa. Dan Arsenal kelihatan mereka ini panik, mereka ini tidak siap untuk menghadapi Newcastle dengan tekanan yang begitu tinggi. Dapat beberapa peluang sampai menit 55, seorang Ben White ya kalau nggak salah bunuh diri. Sebenarnya kalau kita lihat Ben White itu kan mencoba untuk clearance ya, tapi akhirnya gol justru. Dan menurut gue itu bukan gol keberuntungan, karena itu dihasilkan lewat beberapa kali peluang berbahaya dari Newcastle ini berarti sudah mendapatkan beberapa peluang berbahaya. Artinya mereka memang layak mendapatkan gol itu, bukan mereka beruntung mereka dapat gol jatuh dari langit, enggak. Karena mereka sudah beberapa kali membahayakan gawang Arsenal. Beda ceritanya kalau Arsenal yang mendapatkan itu, gol bunuh diri dari pemain Newcastle. Nah itu yang menurut gue gol jatuh dari langit. Ini berkat kerja keras, crossingnya juga sangat tajam, dan Ben White juga tidak salah. Bukan gue salahkan Ben White,
ya kan? Dia coba untuk clearance, tapi clearance-nya memang ke arah gawang. 1-0 sebenarnya nggak ada masalah, masukin beberapa pemain. Kalau nggak salah Tomiyasu juga cedera babak pertama, but it's okay. Arsenal, Arteta mencoba memasukkan striker Lacazette, PP, bek kiri juga diganti itu, Caka digeser ke bek kiri, benar-benar full attack lah. Tapi nyatanya justru kebolongan di lini tengah dan lini belakang itu mampu dieksploitasi oleh Newcastle. Beberapa kali mendapatkan counter attack cepat, mendapatkan peluang berbahaya. Callum Wilson tuh kalau nggak salah 3 peluang berbahaya harusnya gol itu. Tapi ya kenapa ya Callum Wilson ya tahu sendiri finishingnya seperti apa. Belum Saint-Maximin, belum Bruno Guimaraes, belum banyak lah itu pemain pengganti juga, si siapa, gue lupa namanya, gue lupa namanya. Ada satu peluang di mana di intercept, dia chip bolanya, dia tendang bolanya mas keras tapi mampu di save Ramsdale beberapa kali melakukan penyelamatan yang boleh dikatakan luar biasa. Tapi gol akhirnya tidak bisa dipatahkan, sudah bisa di save oleh Ramsdale, tapi reboundnya disikat gitu ya oleh Bruno Guimaraes dan kill the game menurut gua. Nah ini menurut gua menjadi PR, menjadi report yang sangat buruk untuk Arteta. Mereka punya keunggulan sebenarnya, mereka berpeluang sangat besar untuk besar, tapi kali ini gagal. Mereka harus menunggu apakah Spurs bisa kalah. Kalau Spurs menang, Spurs yang akan masuk ke Champions League, sedangkan Arsenal kembali lagi main di Europa League. Jadi ya ini sebuah tamparan keras untuk Arteta dan manajemen baru saja memperpanjang Arteta loh. Akhirnya mereka nggak lolos ya, mereka depan mata loh padahal, tapi mereka nggak lolos ya. Mungkin untuk fans Arsenal ini menjadi suatu hal yang sangat mengecewakan, but ya that's it, football gitu. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi. Sepak bola itu penuh dengan kejutan dan terbukti pada pertandingan kali ini Newcastle bisa mengejutkan kita semua. Terus kita ke Juventus imbang 2-2 ya. Golnya juga kalau kita lihat ya, Juventus bisa 2 gol, satu heading, satunya shooting dari Morata sangat bagus, dan di comeback ya oleh Lazio juga kita tahu beberapa tahun terakhir itu selalu menyulitkan Juventus, tidak hanya pertandingan kali ini ya. Dan mereka dapat gol pertama itu dari bunuh diri Alexandro. Nah ini bunuh diri tipe seperti ini yang gue bilang agak agak gue salahkan kepada pemain, karena dia ya istilahnya dia itu harusnya bisa clearance lah. Kenapa dia malah kayak nggak siap menerima bola dan sebagainya. Dia terkejut, akhirnya bolanya justru dia senggol ke gawang sendiri. But it's okay, masih 2-1 sebenarnya. Tapi di akhir pertandingan Milinkovic Savic bisa mencetak gol penyama kedudukan, sekaligus juga membuat pertandingan ini harus berakhir dengan imbang. Tapi yang menarik adalah ini menjadi pertandingan terakhir bagi dua pemain. Giorgio Chiellini yang diganti juga pada menit 18 untuk menghargai dia 17 musim bersama dengan Juventus. Dan Dybala yang menjalani pertandingan terakhir, dia sudah mengkonfirmasi kemarin bahwa dia akan meninggalkan Juventus di musim panas ini. Dan menarik, kita menunggu Dybala akan kemana, karena rumornya akan ke Inter kalau nggak salah, atau mungkin ke Premier League. Nah ini menarik, kalau dia ke Premier League kemana, ke klub mana, apakah dia akan ke MU, akan berduet lagi dengan Ronaldo, kita nggak ada yang tahu, atau justru dia ke Arsenal. Nah kita abis itu masuk ke preview Liverpool Southampton. Ini laga hidup mati bagi Liverpool di atas kertas, karena mereka harus menang untuk memperjuangkan asa mereka menjadi juara Champions, juara EPL, walaupun sangat sulit melihat City di pertandingan terakhir. Kalau mereka menang, City selesai ini si Liverpool. Tapi kalau City imbang di pertandingan terakhir, Liverpool menang di 2 pertandingan terakhir mereka akan menjadi juara. Nah ini menjadi pertanyaan, apakah Klopp mau menganggap pertandingan ini seserius itu, atau dia justru akan udah kita lepas aja IPL, apa kita fokus ke UCL, kita cadangkan beberapa pemain yang cedera, Salah cedera, Fabinho cedera, Van Dijk cedera, Robertson katanya cedera. Apakah itu pemain-pemain akan dipaksakan, pemain-pemain yang masih cedera ringan, atau justru ya udah kita lepas aja, kita turunkan pemain, syukur menang. Kalau nggak menang ya juga nggak apa-apa, kita fokus ke Liga Champions ya. Itu yang kita patut saksikan. Starting line up ya Liverpool ini seperti apa, Klopp ini akan seperti apa, apakah dia melihat pertandingan ini serius, atau justru dia akan melepas pertandingan ini. Karena untuk kita penonton netral, justru kalau Liverpool menang ini akan semakin seru untuk persaingan di pekan-pekan terakhir, di pertandingan terakhir, sama seperti di Serie A, Inter dan juga AC Milan. Oke, segitu dulu preview dari gue. Jadi kalau menurut gue, kalau kita melihat di atas kertas, walaupun
Liverpool setidaknya mungkin 5 pemain cadangan, 5 pemain inti dicadangkan, mungkin mereka bisa menang tipis kalau menurut gue. Jadi kita lihat aja pertandingan besok. Oke, segitu dulu video dari gue. Salam sepak bola.